Pemirsa, ledakan terjadi di PT Indonesia Singhan Stainless Steel atau ITSS di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Ledakan tungku di PT ITSS Morowali ini terjadi saat beberapa karyawan tengah melakukan pemasangan plat pada bagian tungku yang sayangnya berujung pada ledakan hebat. Akibatnya beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak dan memperburuk situasi. ITSS merupakan salah satu tenan yang beroperasi di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa ledakan disebabkan oleh adanya cairan pemicu ledakan yang masih terdapat di bagian bawah tungku. Sebanyak 51 pekerja menjadi korban akibat ledakan itu, 12 diantaranya meninggal dunia dan 39 lainnya mengalami luka berat hingga luka ringan. Korban yang meninggal terdiri dari 7 tenaga kerja asal Indonesia dan 5 tenaga kerja asing. Korban luka-luka dilarikan ke klinik 1 dan 2 PT IMIP. Beberapa korban bahkan mengalami luka bakar hingga mencapai 70%. Dan saat ini mereka sedang mendapatkan perawatan intensif dari tim medis di klinik 1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan penanganan korban ledakan tungku di sana, kami sudah terhubung dengan kontributor Haswadi yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Haswadi, bagaimana kondisi para korban saat ini di sana, baik itu korban luka maupun korban meninggal dunia? Baik Andi Kumala dan juga Renta serta pemirsa, korban yang 13 warga yang menjadi atau pekerja yang menjadi korban pada musibah terbakarnya di PT IPSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebagian telah dipulangkan ke rumah duka di kampung halamannya masing-masing. Sementara informasi terbaru yang dapat kami kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa sampai hari ini, pagi ini hari Senin 25 Desember 2023, masih terdapat sedikitnya 9 orang yang dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Morowali, sementara belasan lainnya sudah dipindahkan di ruang perawatan di rumah sakit ini. Sementara seluruh jenazah yang menjadi korban yang telah teridentifikasi, sebagian besar telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Sementara 1 orang lagi malam tadi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Andi Kumala. Baik, Haswadi, lalu bagaimana dengan aktivitas pabrik pasca ledakan yang terjadi kemarin ini? Apakah masih berlangsung normal atau ada penutupan sementara? Baik, Rendra, kami kurang jelas mendapatkan suara Anda, tapi yang pasti kami sampaikan bahwa semalam Kapolda Sulawesi Tengah bersama Pangdam serta unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pertemuan dan sesegera mungkin untuk melakukan identifikasi, kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan atau penyebab ledakan ini terjadi yang menyebabkan belasan bahkan puluhan karyawan PT IPSS ini menjadi korban. Bahkan informasi yang kami dapatkan semalam bahwa selain karyawan yang berstatus warga negara Indonesia, juga ada beberapa orang warga negara asing yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran tungku pada minggu kemarin. Ya, Haswadi, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Baik, ya. Ya, bagaimana dengan kondisi pabrik? Apakah disterilkan? Adakah penutupan sementara dari aktivitas karyawan di sana? Baik, untuk sementara informasi yang kami peroleh bahwa untuk beberapa waktu ini tungku atau pabrik PT ITSS ini untuk sementara waktu dihentikan aktivitasnya sambil ditunggu tim yang dibentuk oleh
pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyebab terbakarnya tungku yang menyebabkan belasan karyawan meninggal dunia kemarin. Baik, Haswadi, apakah ada dugaan pelanggaran SOP yang mengakibatkan ledakan ini terjadi untuk sementara? Saat ini belum bisa dapat disimpulkan apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Yang pasti tim sementara melakukan penyelidikan dan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui penyebab daripada kebakaran tungku yang menyebabkan belasan jiwa meninggal dunia. Baik, ini lalu sudahkah ada respon dari pemerintah daerah setempat mengenai ledakan yang terjadi ini, tindakannya akan seperti apa? Ya, sampai saat ini mereka masih fokus melakukan penanganan terhadap korban jiwa, melakukan identifikasi, kemudian memberikan perawatan terhadap korban yang masih selamat, dan sampai hari ini sudah ada 14 orang yang dipindahkan ke ruang perawatan di rumah sakit tempat berada di Berhangkam ini. Ya, Haswadi, sebenarnya berapa total dari korban luka-luka yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, dan saat ini yang tadi Anda sampaikan sisa 9 orang yang dirawat intensif di ruang ICU. Apakah ada korban lainnya yang dirawat di ruang perawatan lain? Iya, untuk sementara waktu informasi yang kami peroleh bahwa malam yang masih dirawat intensif di ruang ICU rumah sakit ini ada 9 orang, sementara 14 orang lainnya sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Artinya kondisi mereka berangsur membaik. Sementara 1 orang lagi dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit Sawari Gading Palopo karena kondisinya yang cukup kritis sehingga harus mendapatkan perawatan lanjutan di Palopo. Baik, terima kasih Haswadi atas informasinya langsung dari Morowali, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.